318. Berantakan, S2. Tak terasa jam telah menunjukkan pukul 5:30 sore. Namun orang-orang yang dari Asyar telah merencanakan untuk pulang. Baru bisa mewujudkan keinginannya sekarang akibat roti bantal topping serigala tadi. Ya, roti itu terlalu nikmat sehingga Yasmin dan para bocil-bocil meminta nambah lagi membuat waktu mereka berada di tempat ini menjadi semakin lama. Di perjalanan para bocil dan para umi-umi barbar itu langsung tertidur. Mereka baru merasa lelah setelah tidak beraktivitas lagi. Hanan mencebik saat melirik ke arah istri dan anak-anaknya yang sedang tertidur. Ia yang merasa paling kelelahan, tapi malah mereka yang enak-enakan tidur. Ia iri melihat 4 bidadari itu tertidur dengan lelapnya. Enak banget sih jati kalian. Kerjanya makan, tidur, ngereok, ngambek, dan banyak maunya. Tapi hidupku tanpa kalian juga tidak berwarna. Meskipun sikap kalian membuat kepalaku pusing 7 keliling. Tapi kalian adalah sumber kebahagiaanku. Gumam Hanan, sambil sesekali melirik ke arah Mila. Siapa yang banyak maunya? Tanya Mila dengan mata yang terpejam. Sepertinya ia masih dapat mendengar suara Hanan. Umi! Sahut Hanan tanpa sadar. Yang suka ngambek? Umi juga. Yang kerjaannya makan, tidur dan suka ngereok. Tanya Mila lagi. Ya Umi lah, siapa lagi? Di jawaban terakhir ini Hanan baru sadar bahwa yang bertanya adalah Mila. Sontak bulu kuduk Hanan mulai berdiri, ia memutar lehernya dengan perlahan. Deh! Astagfirullahalazim! Hanan langsung mengelus dadanya. Karena kaget melihat bola mata Mila yang melotot seperti ingin keluar. Bagus ya, di depan senyum-senyum. Pas orangnya tidur malah mengomel. Kenapa gak jujur aja sih, Bang? Omel Mila. Bukan gitu sayang. Abang gak ngomel kok. Kilah Hanan gelagapan. Lah terus tadi apa? Ngatain aku kerjanya makan, tidur, ngereok, ngambek. Banyak maunya. Enggak, sayang. Itu. Hanan tidak bisa menjawab. Tadi ia sempat berkata seperti itu karena terlalu lelah. Tapi sejujurnya Hanan tidak bermaksud apa-apa. Itu apa? Bang. Gak bisa jawab, kan? Hanan hanya terdiam sambil fokus menyetir. Dalam hati ia menyalahkan dirinya sendiri karena salah berbicara. Mengakibatkan keributan seperti ini. Aku yang abang bilang kerjanya makan tidur ini setiap hari hampir gila. Setiap hari aku harus mengurus 3 anak-anakmu yang cerewetnya minta ampun. Andai aku bisa berubah, mungkin saat ini aku sudah berubah menjadi malampir tau gak? Iya sayang, maaf. Bisa-bisanya abang berbicara seperti itu dengan mudahnya. Abang gak menghargai aku sama sekali. Kini suara Mila sudah diiringi dengan isakan tangis, membuat Hanan menggaruk-garuk kepalanya. Bukan gitu maksudnya. Sayang, kamu salah paham. Mila diam. Ia membuang muka dari Hanan. Walaupun sebenarnya apa yang dikatakan Hanan tadi memang benar. Kerjaan Mila hampir sama dengan anak-anaknya seperti makan, tidur, ngambek, ngereok, dan banyak maunya. Karena biasanya Hanan yang lebih berperan di dalam rumah tangga mereka. Hanan yang lebih banyak ngurusin si kembar, dan membantu Mila mengurus rumah. Selain itu, setiap hari, ia juga harus menghadapi para ciwi-ciwi ini, ngambek dan ngereok. Bukan hanya 3 anak-anaknya saja, namun Mila juga sama seperti mereka, karena terkadang Mila suka iri pada anak-anaknya. Memang seberat itulah beban hidup Hanan. Namun ia tetap menyayangi keluarga kecilnya dan tidak ingin kehilangan mereka, sebab mereka adalah sumber kebahagiaan dalam hidupnya. Beberapa saat kemudian, mereka telah tiba kembali di parkiran resort. Saat ini jam telah menunjukkan pukul 8 malam. Perjalanan pulang ke tempat ini menjadi lebih lama karena jalan sangat macet. Beruntungnya tadi mereka telah menunaikan sholat di jalan, sehingga bisa langsung beristirahat. Azmi membantu Cindy keluar dari mobil, karena bumil itu mengeluh kakinya pegal, dan susah untuk melangkah. Agil dan Elvira keluar dari mobil dengan ekspresi wajah Elvira yang santai, dan justru Agil yang cemberut.
Mila dan Hanan keluar dengan wajah Hanan yang kusut, dan Mila matanya sembab karena habis menangis. Semuanya tidak ada yang beres. Sehabis senang-senang malah jadi kusut semua karena para istri mainnya lupa waktu. Hanya Yasmin yang keluar dari mobil dengan senyuman yang masih mengambang di bibirnya karena Ihsan suami yang sabar. Meskipun ia sangat kelelahan namun laki-laki itu tidak mengeluh sama sekali. Para wanita itu berjalan lebih dulu menggandeng anak-anak mereka. Sedangkan para bapak-bapak berjalan bersamaan. Besok-besok kalau mau liburan kita aja yang nyari referensinya, ucap Agil pada yang lainnya. Karena para ciwi-ciwi itu berjalan jauh di depan dan tidak akan mendengar obrolan mereka. Iya, Teds. Kita nggak bisa mempercayakan semuanya pada mereka lagi, karena jadinya malah berantakan seperti ini. Sahut Azmi. Bener banget. Masa main ke tempat wisata sampai semalam ini baru sampai penginapan lagi? Kita ngeluh capek malah kena omelan. Timpal Agil. Pantesan muka kalian pada kusut semua. Ternyata habis mencurahkan isi hati namun tak didengar. Ledek Ihsan sambil terkekeh. Iya nih. Kirain ngeluh biar dikasih jatah 10 kali lipat. Yang ada malah kena amukan. Sahut Hanan. Hahaha. Mereka malah tergelak bersamaan dan masuk ke dalam resort masing-masing. Ihsan langsung menjatuhkan tubuhnya di kasur. Yasmin yang baru selesai menyiapkan baju ganti anak-anaknya berjalan mendekati sang suami. Capek ya, Bang? Tanyanya lembut. Ihsan hanya menjawab dengan anggukan, tanpa berani mengeluarkan kata-kata, karena takut salah bicara. Ia mengambil pelajaran dari teman-temannya yang mengeluh justru dapat amukan. Ihsan juga tahu wanita kalau sedang lelah suka lepas kendali dan serba salah. Ya udah. Rebahannya yang benar. Biar aku pijitin. Pinta Yasmin, sepertinya ia masih memiliki hati dan rasa kasihan pada Ihsan. Tapi abang belum mandi. Sayang. Udah gak apa-apa. Di kamar mandi lagi ada anak-anak. Biasanya mereka mandinya lama. Setelah Ihsan rebahan dengan benar, Yasmin memijit tubuh suaminya itu, hingga tanpa ia sadari Ihsan sudah tertidur lelap. Maafkan aku ya, Bang. Terkadang aku masih butuh untuk bersenang-senang. Terima kasih karena kamu mau menuruti semua permintaanku. Walaupun aku tahu terkadang kamu merasa lelah. Selain lelah menghadapi aku yang banyak maunya, kamu juga lelah menghadapi sikapku yang terkadang kurang waras. Gumam Yasmin sambil mengelus lembut kepala sang suami. Berbeda dengan Mila yang tidak sadar diri, Yasmin justru sangat sadar dan mengerti dengan apa yang dirasakan Ihsan. Ia menatap dalam-dalam, raut wajah Ihsan yang teduh dan lelah seakan menunjukkan seluruh beban hidup yang telah dipikulnya. Tanpa sadar, air mata Yasmin mulai menetes. Hatinya terenyuh saat teringat betapa gigih perjuangan suaminya sejak awal pernikahan mereka hingga saat ini. Yasmin tersadar bahwa ia tak sehebat wanita-wanita lain yang mampu membahagiakan suaminya. Namun sekalipun itu terasa menyakitkan, dia merasa tidak berdaya untuk mengubah dirinya demi menghapus beban di hati sang suami. Cup! Dengan lembut ia mendaratkan bibirnya di pipi sang suami. Umi jangan cium-cium abiku. Pekik Askia yang baru keluar dari kamar mandi. Gadis itu dengan cepat naik ke tempat tidur dan memeluk erat tubuh Ihsan. Tidak lupa sebelum ikut rebahan, ia mengecupi seluruh wajah sang abi. Deh! Sontak teriakan dan perlakuan Askia itu membuat jantung Yasmin hampir copot. Niatnya ingin mengenang masa-masa awal menikah dulu. Sambil menemani sang suami yang sudah tertidur. Abinya lagi tidur. Nak! Jangan diciumin mulu. Entah kebangun. Kau tegur Yasmin karena sejujurnya ia cemburu pada sang anak. Tadi Umi juga cium-cium abiku kok. Mana Umi belum mandi lagi. Bau ESM. Jawab Askia dengan berani. Perasaan yang kamu ciumin itu juga belum mandi. Ucap Yasmin sambil melirik ke arah Ihsan. Biarin. Kalau Abi masih wangi kok. Dasar anak gadis. Bilang aja pingin nguasain abinya. Pakai bilangin aku bau segala. Batin Yasmin sambil berjalan menuju kamar mandi. Kejadian seperti ini sering sekali terjadi.
Umi yang cemburu dengan anak gadisnya. Karena Askia memang selengket itu pada abinya. Padahal niat Yasmin kesini ingin mengenang masa-masa mereka honeymoon dulu. Tapi baru mulai memutar kembali memori itu, selalu dibiarkan oleh Askia. Membuat Yasmin menghela nafas kasar karena harus mengalah. Ke-319, mengulang malam pertama 18 tambah S2. Kamu kemana lagi? Sayang? Tanya Asmi karena Cindy dari tadi terlihat gelisah, dan sudah bolak-balik ke kamar mandi lebih dari 3 kali. Bahkan ia yang sudah sangat mengantuk dan kelelahan itu tidak bisa tidur karena ulah Cindy. Mau ke kamar mandi lagi, Mas? Sahut Cindy dengan nada menyentak, karena ia juga sudah merasa lelah. Kamu ke kamar mandi itu ngapain? Sih? Perutku mules sama pingin pipis terus, Mas. Azmi menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Kok aneh banget sih, sayang? Gak biasanya kamu seperti ini. Meskipun Cindy sudah pernah melahirkan, namun ia masih tidak yakin bahwa ini adalah tanda-tanda akan melahirkan. Sebab ia melahirkan waktu itu gejalanya bukan seperti ini. Gak tahu, Mas. Yang jelas, aku udah capek banget bolak-balik kamar mandi. Kakiku udah pegal banget ini. Keluh Cindy dengan wajah lemas. Kali ini ia bukan manja, tapi ia memang sudah sangat kelelahan. Azmi mengerti dengan maksud sang istri. Ia segera bangun dari pembaringan lalu menghampiri Cindy yang berdiri di tempat tidur. Tanpa basa-basi ia langsung menggendong tubuh sang istri. Meskipun tubuh Cindy sangat berat, Azmi tidak masalah karena ia tidak ingin membiarkan istrinya yang sedang hamil itu berjuang sendirian. Mas, kok aku digendong? Protes Cindy. Ia langsung mengalungkan tangan di leher Azmi sembari menghirup dalam-dalam aroma tubuh yang selalu ia rindukan. Wajahnya yang tadi bete pun seketika menjadi full senyum karena jarang-jarang suami dinginnya bersikap seromantis ini. Biar kamu gak capek, sayang. Balas Azmi lembut sambil mencium pipi sang istri dengan mesra. Untungnya saat ini kau sudah tertidur sehingga tidak akan ada yang mengganggu momen romantis mereka. Sepertinya malam ini hanya berpihak pada Azmi dan Cindy. Sebab hanya mereka yang bebas bermesraan. Tidak seperti pasangan yang lain yang masih rempong dengan anak-anak mereka. Seperti Yasmin dan Ihsan. Ihsan sudah tertidur lebih dulu. Tapi sekedar untuk tidur sambil memeluk sang suami saja ia tidak bisa karena Ihsan dikuasai oleh Askia. Hanan dan Mila pun juga sama. Bahkan Hanan tidak memiliki waktu untuk membujuk Mila karena sibuk menidurkan 3 bidadarinya yang rewel. Agil dan Elvira pun juga tidak beda jauh dari mereka. Saat ini Elvira sibuk mengurus Ray yang sedari tadi tidak bisa tertidur karena kakinya pegal. Azmi kembali menggendong Cindy keluar dari kamar mandi setelah semua ritual di dalam sana selesai. Makasih, suamiku. Ucap Cindy saat Azmi meletakkan tubuhnya dengan hati-hati di tempat tidur. Sama-sama istriku yang cantik. Balas Azmi tidak kalah manis. Cup. Ia mendaratkan satu kecupan mesra di kening sang istri, dan berhasil membuat Cindy terlena hingga menginginkan hal yang lebih dari itu. Bumil itu menahan tengkuk sang suami. Memulai sesuatu yang membuat tubuh mereka merasa melayang dan terbang tinggi. Sayang. Kau tegur Azmi dengan suara berat. Ia takut akan kebablasan jika terus dipancing seperti ini. Cindy tidak menjawab. Ia hanya merespon teguran sang suami dengan gelengan kepala. Ia mengisyaratkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Azmi menangkup wajah Cindy dengan kedua tangannya. Ia ingin menghentikan semua ini. Sayang, Mas takut tidak bisa menahan diri. Lirih Azmi. Cindy malah terkekeh menatap wajah sang suami yang seperti sedang menahan sesuatu. Kenapa harus takut, sayang? Balas Cindy dengan nada menggoda. Sayang, kita tidak boleh melakukan ini. Kamu sedang hamil besar dan sudah menjelang hari-hari lahiran. Bukankah kata dokter boleh-boleh saja? Asal jangan berlebihan. Selama aku merasa nyaman dan tidak terganggu maka masih diperbolehkan. Lagi pula kandunganku juga baik-baik aja. Mas, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jelas Cindy menirukan sebagian suara dokter waktu itu. Tapi tetap aja Mas takut. Sayang. Mas,
Kalau seandainya besok aku melahirkan, maka malam ini adalah kesempatan terakhir untuk kita. Sebab setelah ini kita akan libur panjang. Cindy berusaha meyakinkan sang suami dengan sedemikian rupa. Karena jujur ia sangat merindukan semua itu. Apalagi saat ini momentumnya sangat pas, berada di tempat yang romantis pula. Kok terakhir sih? Jangan dong. Nanti kan setelah melahirkan kita bisa melakukan itu lagi. Mas, melahirkan itu antara hidup dan mati, taruhannya adalah nyawa. Bagaimana? Azmi menempelkan jari telunjuknya di bibir sang istri, berusaha menghentikan kalimat yang hendak terlontar. Tolong, jangan lanjutkan ucapan itu. Sayang, ucapkanlah yang baik-baik. Karena perkataan kita adalah doa yang akan diaminkan malaikat. Azmi merasa takut, tidak sanggup membayangkan bagaimana jadinya jika suatu hari nanti ia harus merelakan belahan jiwanya pergi. Meskipun Cindy tidak sempurna, namun Azmi mencintainya karena Allah, menjadikan cinta mereka tak lekang oleh waktu. Seiring berjalannya hari, cinta itu hanya semakin mendalam, bagaikan akar pohon yang semakin meresapi jantung bumi. Maaf, kelepasan. Azmi takut setengah mati, bahkan jiwanya bergetar saat Cindy ingin mengatakan kalimat itu. Tapi Cindy malah santai, dan tidak merasa bersalah. Janji jangan berkata seperti itu lagi ya, sayang. Cindy tersenyum sinis. Oke, tapi Mas harus bayar cicilan itu malam ini. Gumamnya mengambil kesempatan dalam kesempitan. Gak bisa ditunda lagi, nih. Goda Azmi sambil mengedipkan sebelah mata. Gak bisalah. Udah jatuh tempo. Pokoknya kalau gak dibayar maka aset Anda akan saya sita. Ucap Cindy dengan tegasnya. Sontak Azmi langsung mendelik. Ia menatap ke bawah. Membayangkan betapa mengerikan jika si cacing ngeles ke Afrika itu disita. Itu adalah aset yang paling berharga melebihi rumah dan mobil. Bagaimana? Mau bayar cicilannya? Atau asetnya akan saya sita secara paksa? Wajah Bumil itu terlihat tegas. Tidak ada nampak sedikit pun senyuman. Membuat bulu kuduk Azmi merinding parah. Ia bukan bermaksud untuk menolak. Jika boleh jujur, Azmi juga sangat mendambakan hal itu, karena semenjak Cindy hamil, istrinya itu sering tidak mood ketika diajak. Tapi di satu sisi Azmi takut, karena tanda-tanda menjelang lahiran sudah mulai ditunjukkan oleh Cindy. Ia takut jika istrinya itu kenapa-napa. Terlebih lagi saat ini mereka sedang berada di luar kota. Jika Cindy melahirkan di tempat ini, mungkin kuping Azmi akan menyala karena dapat siraman rohani dari nenek-nenek barbar. Boleh minta waktu 60 hari lagi? Tawar Azmi memelas. Cindy menggeleng cepat. Tidak bisa, Pak. Baiklah kalau seperti ini. Asetnya akan saya sita secara paksa. Ancam Cindy. Azmi mendelik. Rasanya ia ingin kabur, tapi juga rindu ingin melakukan semua itu. Ya udah bayar aja deh. Cicit Azmi karena takut kehilangan aset berharganya. Kalau rumah yang disita masih bisa dicari. Tapi kalau yang satu ini kemana ia mencarinya jika telah hilang? Pikir Azmi konyol. Akhirnya mereka mengulang malam seperti malam pertama waktu itu. Karena tempat di sini sangat romantis, anggap saja sedang babmun, kata Azmi, meskipun masa-masa babmunnya sudah telat. Momen romantis ini diiringi oleh gemercik suara ikan yang berenang di bawah resort, menambah keajaiban suasana malam yang hening. Di balik kegelapan langit, sinar bulan dan gemerlap bintang bagaikan riuh tawa penuh sukacita, seolah-olah turut ikut mengapresiasi keromantisan mereka yang terjalin di antara malam yang romantis ini. Kesenyapan dan kehangatan malam semakin menyihir hati mereka berdua, mempersatukan sejuta rasa dalam keheningan yang berbicara lewat tatapan. Ke-320, Honeymoon Denny dan Hania S2. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Teriak Denny dari depan pintu. Saat ini jam telah menunjukkan pukul 10 malam. Dan ia baru saja tiba di rumah sehabis pulang kerja karena jalanan macet. Ceklek. Waalaikumsalam. Sahut Hania sambil membukakan pintu.
Wanita itu terlihat nampak cantik dengan baju yang ia kenakan, serta riasan make-up tipis-tipis di wajahnya. Tidak lupa Hania melakukan ritual seperti biasanya, yaitu mencium tangan sang suami, dan memeluknya untuk menghibur Denny yang telah lelah bekerja. Istriku udah cantik aja. Puji Denny sambil membalas pelukan sang istri. Kayaknya malam ini kita nggak jadi jalan-jalan ya, Bang. Hania menarik tangan Denny, mengajaknya duduk di sofa ruang tamu. Tadi mereka sudah janjian pingin malam mingguan, tapi Denny malah pulang semalam ini. Denny menatap Hania dengan dahi yang berkerut. Emangnya kenapa, sayang? Tanyanya pura-pura tidak tahu. Hania meletakkan tangannya di pundak sang suami. Ia memijit pelan pundak itu, membuat Denny tersenyum dan meleleh karena mendapat perhatian dari istrinya. Ini udah jam 10 malam, Bang. Aku tahu abang pasti sudah capek banget baru pulang kerja. Gak capek kok, sayang. Lagi pula kita cuma jalan-jalan di taman kota aja. Tapi Bang. Baru saja Hania ingin protes lagi. Denny malah berdiri lalu menggendong tubuh sang istri menuju mobil. Abang, aku mau dibawa kemana? Pekik Hania. Denny meletakkan istrinya itu di kursi depan, memasangkan seatbelt. Setelahnya ia ikut masuk dan melajukan mobilnya menuju taman kota. Semakin bertambahnya usia pernikahan, membuat Denny lebih bertindak satset, tidak banyak basa-basi lagi. Bang, kita beneran mau ke taman kota? Nih. Tanya Hania lagi setelah mobilnya melaju. Denny mengangguk yakin. Ya beneran dong, sayangku. Tapi ini sudah malam. Bang, perjalanan kita ke sana juga butuh waktu setengah jam kalau gak macet. Gak apa-apa kan di taman itu tetap ramai sampai jam 1 malam. Apalagi kalau malam minggu seperti ini. Iya sih, Bang. Tapi nanti kita mau pulang jam berapa? Pokoknya lihat nanti aja deh. Sahut Denny sambil nyengir kuda. Hania tidak tahu jika suaminya itu telah menyusun rencana. Denny memiliki rencana lain. Malam ini ia bukan hanya sekedar ingin mengajak Hania malam mingguan. Tadi ia sengaja sampai di rumah lebih malam, karena mencari semua keperluan mereka lebih dulu. Ia sengaja mengajak Hania malam mingguan semalam ini, agar ada alasan untuk menginap di hotel karena pulang kemalaman. Denny bersikap seperti ini, karena Hania yang tiba-tiba membatalkan rencana honeymoon mereka tanpa alasan yang jelas. Padahal Denny telah mencari referensi tempat liburan romantis. Tapi ia tidak bisa memaksa sang istri yang keke ingin di rumah aja. Setengah jam kemudian, mereka telah tiba di tempat yang dituju. Taman itu masih ramai. Di sana nampak masih banyak anak muda hingga orang tua yang bersantai. Denny menarik tangan Hania menuju tempat kuliner lebih dulu. Kita makan dulu ya, sayang. Abang lapar banget tadi sebelum pulang belum makan. Hania hanya mengangguk pasrah mengikuti langkah sang suami. Denny memesan 2 mangkuk soto ayam, 2 porsi sate ayam dan 2 gelas teh hangat, serta 1 botol air mineral. Tanpa menunggu berlama-lama makanan itu telah diantarkan ke meja mereka. 2 orang itu makan sambil ditemani dengan lift musik, yang selalu meramaikan taman ini. Denny terlihat santai menikmati makanannya, sedangkan Hania sedikit terburu-buru karena takut akan pulang kemalaman. Karena terlalu buru-buru, akhirnya Hania tersedak. Denny langsung menyerahkan air minum pada sang istri. Makanya gak usah buru-buru, sayang. Gak ada yang mau minta makanan kamu kok. Lagi pula gak ada yang ngejar kita juga. Ucap Denny lembut sembari mengelus punggung sang istri. Hania memonyongkan bibirnya, menatap wajah Denny. Kita dikejar waktu, Bang. Hahaha. Denny malah tergelak. Tangan nakalnya pun mencubit hidung Hania. Sepertinya Denny lupa sedang berada di tengah keramaian. Gini amat yang ngontrak di bumi? Sindir seorang laki-laki yang duduk di hadapan mereka. Laki-laki itu tidak mengenal siapa Denny dan Hania. Namun ia dibuat baper karena malam minggu hanya jalan berdua dengan teman laki-lakinya saja. Iya nih, kira-kira kita yang jomblo ini ngontrak di planet mana lagi?
Ya, yang gak ada pasangan bucinnya kayak gini. Sahut temannya menimpali. Denny malah terkekeh mendengar keluhan mereka. Mohon maaf ya abang-abang ganteng. Saya gak bermaksud memanasi kalian. Saya hanya lupa kalau ini di tempat umum. Maklum sebelumnya saya juga telah lama menjomblo seperti kalian. Dan tiba-tiba malah punya istri. Jadi harap dimaklumin aja ya. Karena lagi bahagia-bahagianya. Masih pengantin baru. Balas Denny dengan santainya. Dua orang itu hanya mencebik karena merasa ditampar oleh mulut songong Denny. Hania ingin sekali mencubit suaminya itu karena malu. Namun Denny yang sudah tahu dengan jurus andalan sang istri itu langsung menggenggam tangan Hania. Dan akhirnya ia terbebas dari cubitan maut Hania. Makan telah selesai, dua orang pengantin lama, namun masih berasa seperti pengantin baru itu bersantai di bangku taman, sambil menikmati dinginnya hembusan angin malam dan riuhnya suasana di tengah perkotaan. Bang, kita pulang. Yuk. Sudah hampir jam 12 malam. Nih. Seru Hania saat melirik jam tangan. Sebentar lagi ya, sayang. Tawar Denny. Tapi ini sudah malam banget loh. Bang, kamu juga belum ada istirahat dari tadi? Cuacanya juga mendung banget. Ya Allah, turunkan hujan saat ini juga. Doa Denny dalam hati. Padahal Hania khawatir hujan akan turun dan membasahi tubuh mereka. Tapi Denny malah meminta hujan. Hanya berselang 5 menit setelah Denny berdoa. Hujan turun dengan derasnya secara tiba-tiba, membasahi tubuh mereka berdua. Mungkin karena Denny suami yang syoleh sehingga doanya langsung terkabul. Bang, hujan! Pekik Hania panik. Denny segera melepaskan jas yang ia kenakan. Ia melindungi kepala sang istri dengan jasnya agar tidak kebasahan. Kita langsung ke mobil ya, sayang. Ucap Denny. Hania berjalan menuju mobil sambil memeluk erat tubuh Denny. Sebab ia tahu lelakinya itu pasti kedinginan karena tubuhnya telah basah kuyup. Denny malah berjalan dengan santainya. Ia tidak peduli dengan guyuran hujan deras yang dinginnya menusuk tulang. Yang Denny rasakan hanyalah pelukan hangat sang istri, membuatnya ingin berlama-lama di bawah hujan. Hania bernafas lega saat sudah berada di dalam mobil. Ia menarik beberapa lembar tisu, kemudian mengelap wajah Denny yang basah oleh air hujan. Kita langsung pulang ya, Bang? Ucapnya. Denny tidak menjawab. Ia hanya melajukan mobilnya sambil tersenyum penuh arti. Yes, akhirnya kita bisa honeymoon lagi. Sayang. Batin Denny. Mata Hania membulat sempurna. Ia tidak bisa berkedip karena berusaha mencerna apa yang sedang ia lihat. Hania kebingungan karena mobil mereka yang baru berjalan 1 menit itu tiba-tiba berbelok memasuki parkiran hotel bintang 5 yang jaraknya tidak jauh dari taman kota. Sebelumnya Denny tidak ada membicarakan apa-apa. Suaminya itu hanya mengajaknya jalan-jalan di taman kota saja. Bukan untuk menginap di hotel. Apalagi hotel bintang 5 seperti ini. Bang, ini kita gak salah jalan. Kok belok ke sini? Tanya Hania dengan alis bertaut. Gak salah dong, kan kita suami istri. Jawab Denny dengan santainya, sambil mengedipkan sebelah mata. Ke-321, masih gagal move on S2. Bang, kita serius nginap di sini? Gak pulang ke rumah? Tanya Hania saat Denny memintanya untuk keluar dari mobil. Denny mengangguk sambil tersenyum. Serius, sayang? Kenapa harus nginap sih? Kan lagi hujan lebat. Sahut Denny dengan santainya. Kini hujan yang ia jadikan alasan kenapa mereka harus menginap di tempat ini. Padahal sebelumnya Denny memang telah membukingnya untuk 1 malam. Alasannya karena itu aja. Tanya Hania mulai mencebik. Ia mulai kesal karena alasan Denny terlalu ringan. Iya, rumah kita lo dekat. Bang, dari sini paling setengah jam udah sampai. Lagian biar hujan selebat apapun gak masalah. Kita gak akan kebasahan karena naik mobil. Omelan Hania sudah mulai keluar. Terkadang ia suka sebal ketika Denny berbuat semaunya seperti ini. Iya, aku tahu sayang.
Tapi aku udah capek banget. Ngantuk juga pingin langsung tidur. Kali ini Denny terpaksa berbohong. Kalau capek memang iya. Tapi kalau ngantuk itu sama sekali tidak benar karena ia berniat malam ini akan tidur pagi. Denny terpaksa beralasan seperti ini. Karena Hania paling tidak tega jika mendengar keluhan sang suami. Biasanya Hania tidak akan membantah jika jurus mengeluh telah keluar dari mulut Denny. Sebab laki-laki itu sangat jarang mengeluh. Seketika Hania menatap Denny dengan tatapan iba. Apa aku bilang tadi benar kan? Ujung-ujungnya abang malah kecapean. Harusnya kita gak usah paksain buat jalan-jalan. Orang aku juga gak minta jalan-jalan kok. Denny mengira Hania akan luluh. Ternyata ia malah mengomel lagi. Udah dong, sayang. Ngomel-ngomelnya. Sekarang kita keluar. Yuk. Pinta Denny memelas. Ia tidak rela jika honeymoon yang ia rencanakan malam ini gagal karena penolakan Hania. Sebab sudah sangat lama ia merindukan momen ini, dan ingin mengulangnya kembali. Oke, kita turun. Tapi langsung istirahat ya. Ingat, jangan macam-macam. Ancam Hania dengan mata melotot tajam. Denny terkekeh sambil geleng-geleng kepala. Kenapa? Kamu takut aku telan bulat-bulat? Ya. Ledek Denny. Ish, abang mah gitu. Aku gak mau keluar Tidur di mobil aja sekalian. Sentak Hania merajuk sembari melipat kedua tangannya di dada. Oke, kalau kamu gak mau keluar, biar aku gendong. Ancam Denny balik sambil tersenyum genit dengan sebelah mata yang mengedip. Hania menghembuskan nafas panjang. Lebih baik ia berjalan sendiri daripada digendong memasuki hotel. Karena yang pastinya ia akan sangat malu jika dilihat oleh orang-orang. Ya udah, ayo. Akhirnya dua orang itu langsung diantar menuju kamar yang telah di-booking. Denny membawa satu buah paper bag yang telah ia persiapkan tadi. Akhirnya kita bisa istirahat juga. Gumam Denny langsung ingin menjatuhkan tubuhnya yang lelah di kasur. Baang, jangan tiduran dulu. Pekik Hania menahan tubuh Denny. Kenapa, sayang? Tanya Denny tanpa dosa. Gak nyadar itu bajunya basah semua. Ganti baju dulu sana. Nanti masuk angin. Oke, siap istriku yang cantik. Cup. Sebelum menjauh Denny mengecup singkat pipi Hania. Kemudian membawa paper bag di tangannya ke kamar mandi. Hania berdiri menatap keluar jendela kamar. Kebetulan mereka mendapatkan kamar di lantai 3 sehingga bisa melihat pemandangan kota yang begitu indah dari jendela kamar. Terlihat rintik-rintik hujan yang kian deras, serta angin kencang yang membuat pepohonan bergoyang. Ceklek. Denny keluar dari kamar mandi dengan piyama tidurnya. Namun Hania masih tidak menyadari semua itu. Sayang, sekarang giliran kamu yang bersih-bersih dan ganti baju. Ya, soalnya baju kamu juga basah, kan? Perintah Denny sambil mendekati Hania. Tapi aku gak ada baju, Bang. Keluh Hania. Itu di kamar mandi ada paper bag, isinya baju ganti buat kamu. Oh ya? Ya udah aku ganti baju dulu. Dengan polosnya Hania berjalan memasuki kamar mandi. Mana paper bagnya, ya? Gumam Hania mencari benda yang disebutkan oleh Denny tadi. Ia celingukan di dalam kamar mandi yang luas. Ah, ini dia. Dengan wajah ceria, ia mengambil paper bag itu. Saat ini ia telah selesai membersihkan diri, dan hanya tinggal mengganti pakaian saja. Tanpa curiga apa-apa Hania langsung meraba isi paper bag itu. Kemudian menarik tangannya keluar setelah mendapat apa yang ia cari. Astagfirullahalazim. Pekiknya karena kaget melihat benda yang disebut baju ganti oleh Denny. Ini Bang Denny gak salah. Kenapa bajuku modelan kelambu sobek? Sih. Gumam Hania kebingungan. Meskipun sudah sering mengenakan baju haram di hadapan sang suami, Hania tetap kaget karena baju haram kali ini hanya berupa sepasang dalaman yang berenda-renda. Sama sekali tidak terlihat seperti baju.
Hania terdiam sejenak. Ia mencoba mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Saat ini ia sedikit ngelak karena mengantuk, sebab hari sudah lewat tengah malam. Ini baju buat aku. Tadi Bang Denny juga ganti pakai piyama. Padahal gak ada bawa baju sama sekali dari rumah. Apa Bang Denny sudah merencanakan semua ini? Jangan-jangan Bang Denny sengaja pingin jebak aku. Gumam Hania bertanya-tanya. Karena menyadari hari sudah semakin malam, Hania langsung mengenakan baju haram itu. Kemudian keluar begitu saja dari kamar mandi. Tidak ada masalah bagi Hania. Toh ia dan Denny adalah pasangan halal. Jadi sah saja jika ia mengenakan pakaian itu demi menyenangkan hati Denny. Ceklek. Hania membuka pintu kamar mandi. Ia tersenyum manis menghampiri sang suami yang sedang terdiam tanpa berkedip memperhatikannya. Bang, kok diam aja? Tanya Hania. Ia mengipaskan tangan di hadapan wajah Denny. Bang, kenapa gak berkedip? Sih, kamu masih bernafas kan? Kali ini Hania meletakkan jari telunjuknya di hidung sang suami, karena Denny masih terdiam layaknya patung. Masih dong, ya kali gak bernafas. Entar kamu malah jadi janda. Goda Denny. Is, abang mah nyebelin. Hania mulai mencibik lagi. Ia buru-buru ingin masuk saja ke dalam selimut. Denny menahan tangan sang istri dengan kuat. Jangan tidur dulu dong sayang. Aku ngantuk. Bang. Hania sudah sangat sebal, dan tidak ingin lagi berhadapan dengan laki-laki itu. Aku capek banget hari ini, Han. Kamu gak mau pijitin aku dulu? Lengek Denny manja. Ia tidak berani langsung satset menuju inti bumi. Karena Hania suka sebal jika terus-terusan ditembak. Sabar, Han. Sabar. Batin Hania menenangkan diri, karena tanduknya sudah ingin keluar gara-gara drama Denny. Kenapa? Kamu keberatan ya? Sayang? Tanya Denny karena Hania mencebik. Jujur aku udah ngantuk banget. Bang. Kalau pingin sesuatu jujur aja sekarang. Biar aku gak keburu ketiduran. Deh. Denny terkesiap. Ternyata Hania tahu apa yang ia mau. Padahal dari tadi ia berpikir keras bagaimana cara memulai malam yang entah sudah berapa ribu ini. Namun kesannya seperti malam pertama. Kalau aku mau malam pertama gimana? Celetuk Denny malu-malu. Hania ternganga. Ia menautkan alis karena tidak dapat menangkap ucapan Denny. Maksudnya? Kita mengulang malam pertama lagi bisa, kan? Ya mana bisalah. Bang, gak akan pernah bisa terulang lagi. Abang jangan ngadi-ngadi dong jadi orang. Kenapa gak bisa? Sayang, aku sudah gak perawan lagi. Ceplos Hania langsung to the point. Hahaha. Denny tergelak mendengar jawaban sang istri. Yang nyuruh kamu perawan lagi siapa? Kan kata abang mau mengulang malam pertama lagi. Waktu malam pertama itu aku masih perawan, masih tersegel dengan kuat. Sampai-sampai pasak bumi abang hampir patah. Rupanya Hania juga masih teringat jelas momen malam pertama mereka waktu itu. Bahkan momen ia mengira pasak bumi Denny patah karena terlalu sulit menembus inti bumi. Hahaha. Lagi-lagi Denny dibuat bengek. Meski sudah 7 tahun berlalu, ia masih belum bisa move on dari perkara pasak bumi. Entahlah bagaimana dengan para ustadz dan juga Fathir. Mungkinkah hingga hari ini mereka juga masih gagal move on seperti sang pelaku? Udah dong sayang, jangan diingatin lagi. Entar aku gak punya tenaga lagi buat ngelakuin ibadah itu. Gara-gara lemes ketawa mulu. Kau tegur Denny sambil memegangi perutnya. Habisnya abang aneh banget. Malam pertama malah nangis. Padahal aku gak ngapa-ngapain.
digigit juga enggak. Kirain pasak buminya patah. Namanya juga orang terharu. Setelah 2 bulan berpuasa dan akhirnya bisa berbuka rasanya bahagia banget. Terharu bukan main. Karena awalnya hatiku hampir habis gara-gara tiap hari makan hati memperjuangkan cinta pada wanita sedingin kutub utara. Kasian juga ya. Untung hatinya masih banyak yang nyisa. Makanya bisa mencintai aku sampai sekarang. Balas Hania menggoda Denny. Kamu gak usah khawatir. Sayang. Cintaku ke kamu lebih besar dari hatiku. Ih, abang mah pinter banget ngegombal. Meskipun sadar ia sedang digombali, namun Hania tetap salting brutal. Ia senyum-senyum tidak jelas dengan wajah yang memerah tidak kalah dari tomat rebus. Karena Hania sudah mulai meleleh seperti es krim kejemur. Akhirnya Denny mulai melancarkan aksinya. Di tengah hujan deras yang mengguyur dan angin kencang yang bertiup di malam yang dingin, 2 insan itu saling menghangatkan dan merasakan cinta yang tidak pernah pudar. Meskipun telah lama bersama dalam mengarungi bahtera rumah tangga, namun suasana malam itu terasa luar biasa magis, seolah-olah kembali ke malam pertama mereka. Karena api cinta di hati mereka tidak pernah pudar, malah terus berkobar seiring berjalannya waktu. Ke-322, Perang Dunia S2. Di jam 9 pagi mobil rombongan para ustans itu mulai melaju meninggalkan parkiran resort. Para bapak-bapak bernafas lega karena akan kembali ke sarang masing-masing, sebab mereka sudah sangat jenuh mengikuti semua permintaan para istri yang ingin jalan-jalan ke sana kemari. Sayang, setelah ini kamu mau apa? Tanya Hanan pada Mila. Karena hingga saat ini istrinya itu masih dalam mode silent. Tadi malam selain keburu ngantuk, Hanan juga terlalu repot mengurus 3 bidadarinya sehingga tidak memiliki waktu untuk membujuk Mila. Karena masih dalam mode silent, tentu saja Mila hanya diam 1000 bahasa. Ia seolah-olah tidak mendengar suara apapun. Untungnya kesabaran Hanan sudah setebal kamus bahasa Inggris, sehingga ia tidak terlalu pegal menghadapi tingkah sang istri yang terkadang masih kekanak-kanakan. Kalau aku ajak makan di restoran sekalian shopping mau gak? Hanan mulai memberikan penawaran karena ia tahu, makanan dan shopping adalah obat mara seorang perempuan yang paling ampuh. Mau! Bi! Pekik Aminah dari belakang. Hanan terperanjat mendengar teriakan Aminah yang cukup nyaring. Ia tidak sadar jika gadis itu belum tertidur seperti Aklimah dan Adayana. Abi nawarin Umi. Nak, bukan kamu. Sahut Hanan. Sama aja, Bi, karena kami berempat kan satu paket. Jadi kalau Abi ngajakin Umi, berarti sama aja ngajakin kami. Hanan menghembuskan nafas panjang. Sebab memang benar apa yang dikatakan Aminah, bahwa mereka memang satu paket dan tidak akan bisa terpisahkan. Kemanapun Hanan mengajak Mila maka ketiga anaknya juga harus ikut. Tapi Uminya gak jawab. Nah, makanya aku yang jawab. Bi, kan sama aja. Enggak, Umi pingin langsung pulang ke rumah aja. Capek dari kemarin keluyuran mulu. Setelah cukup lama memasang mode silent, akhirnya Mila mau angkat suara walaupun dengan nada mak lampir. Tapi dari kemarin kita nggak ada shopping loh. Mi, aku pingin beli baju gamis yang baru. Renyek Aminah. Ya udah, kalau gitu kamu aja yang shopping sama Abi. Umi nggak ikut. Kok gitu sih? Mi, Abi juga malas jalan-jalan kalau Umi gak ikut. Ucap Hanan memelas. Mana mungkin ia mau jika jalan-jalannya hanya berempat dengan para bocil yang super riweh dan cerewet itu. Yang ada kepala Hanan akan semakin pusing karena pulang-pulang masih harus membujuk Mila. Sekaligus 3 anaknya yang tidak jarang ngambek ketika sesuatu yang mereka inginkan saat berbelanja tidak didapat. Ikut dong, Mi. Please. Bujuk Aminah tidak kalah melas dari Hanan. Enggak. Pokoknya Umi bilang enggak. Ya enggak. Jangan maksa lagi ya. Tolong. Sentak Mila penuh penekanan di ujung kalimat. Huhuhuhu. Seketika tangisan Aminah pecah karena mendengar bentakan sang Umi. Umi jahat. Kalau Umi gak mau ikut aku mau ganti Umi baru aja. Bi. Pekik Aminah sambil menangis kejar. Kini Mila yang dibuat terperanjat.
Rasanya jantung Mila hampir lepas dari tempatnya karena permintaan Aminah terlalu gila. Enak aja mau ganti Umi baru. Kamu kira Umi baju apa mau diganti-ganti segala sama yang baru? Omel Mila dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Meskipun sering marah pada Hanan, tapi ia sangat menyayangi lakinya itu, dan tidak ingin cintanya terbagi pada wanita manapun. Habisnya Umi marah-marah mulu. Gak aku, gak Abi. Dari kemarin dimarahin aja terus. Mendingan ganti aja sama yang baik. Bi, yang seperti Mimi Peri. Hanan mengulum bibir. Ia ingin sekali tergelak karena gemas mendengar permintaan Aminah. Tapi Mila melotot tajam ke arahnya, membuat nyali Hanan ciut karena takut akan dapat hukuman tidur di kutub utara. Kamu kira ganti Umi baru akan dapat Umi yang lebih baik dari Umi kandung? Yang ada kamu akan lebih sering kena amukan kalau yang ngerawat kamu itu Ibu Teri. Orang kamu itu sama aja sama Abi kamu. Sama-sama suka bikin ulah. Paling dia cuma cinta sama Abi aja. Sedangkan kalian gak dianggap siapa-siapa. Walaupun Umi baru sama galaknya kayak Umi. Setidaknya dia akan sayang sama Abi. Oh, sekarang Umi tahu. Jadi kamu lebih sayang sama Abi daripada sama Umi. Enggak gitu juga sih. Nih, aku sayang kalian berdua kok. Kalau sayang kenapa mau ganti Umi baru? Cuma mau ganti suasana baru aja di rumah. Kali aja gak akan ada teriakan singa lagi di rumah. Celetuk Aminah dengan entengnya. Mungkin karena ia masih anak-anak sehingga suka ceplas-ceplos sembarangan. Walaupun sebenarnya ia juga belum mengerti dengan yang ia ucapkan. Mila manggut-manggut. Yang asal nyeplos Aminah tapi yang ditatap tajam malah Hanan. Pinter banget ya anaknya Abi Hanan ini. Uminya sendiri dikatai singa. Jangan-jangan Abi yang ngajarin. Sontak Hanan menggeleng cepat. Ia langsung gelagapan karena niat Aminah yang ingin membelanya justru menimbulkan masalah baru yang semakin rumit. Enggak. Sayang. Abi mana mungkin ngajarin anak kita yang gak benar. Terus dia dapat kata-kata singa itu dari mana? Abi juga gak tahu. Nih. Gak usah bohong. Anak kecil gak mungkin bisa bikin perumpamaan seperti itu kalau gak pernah dengar dari mulut orang yang lebih tua. Desak Mila meminta Hanan mengakui sesuatu yang sebenarnya ia sendiri juga tidak tahu. Serius aku beneran gak tahu. Sayang, kalau kamu gak percaya tanya aja anaknya sendiri. Dia pernah dapat kata-kata itu dari mana? Sahut Hanan membelah diri. Meskipun ia takut dengan Mila, tapi ia akan tetap bersikeras jika dirinya memang benar. Sebab sebagai seorang kepala keluarga Hanan tidak ingin harga dirinya diinjak-injak karena harus mengakui kesalahan yang tidak ia perbuat. Mila berbalik ke belakang. Ia menatap wajah Mina dengan ekspresi serius. Nah sekarang Umi mau tanya. Kamu dapat kata-kata singa itu dari mana? Tanya Mila dengan nada datar. Meski Mila tidak mengeluarkan suara mak lampirnya. Tapi Mina sadar Uminya itu sedang marah. Gadis itu menunduk sembari meremas kuat gamis yang ia kenakan. Aku pernah dengar dari... Aminah menggantungkan ucapannya. Dari siapa Mina? Ayo kasih tahu Umi. Biar Umi kasih pelajaran karena sudah berani mengajari kamu yang gak benar. Desak Mila semakin emosi. Hanan menghentikan mobilnya, sebab ia sudah tidak fokus menyetir karena pertengkaran sengit yang merembet kemana-mana ini. Sabar, sayang. Nanyanya pelan-pelan aja. Ucap Hanan sambil mengelus punggung sang istri. Gimana aku bisa sabar? Dikatain singa sama anak sendiri? Bentak Mila menangkis teguran Hanan. Namanya juga masih anak kecil. Sayang, maklumin aja ya kalau dia salah. Meski sudah dibentak, Hanan masih berusaha menenangkan sang istri. Walaupun jantungnya juga terasa hampir melompat ketika mendengar bentakan sang istri. Justru karena dia masih anak kecil, kita harus mendidiknya sejak dini, Bang. Sebab kebiasaan buruk yang ia lakukan sejak kecil akan dibawa hingga tua, ketika kita sebagai orang tua tidak menginginkan dan selalu memaklumi kesalahannya. Hanan mengangguk faham. Iya, memang benar apa yang kamu katakan. Tapi nanyanya baik-baik, Mi. Aku sudah nanya baik-baik, tapi anaknya masih gak mau jawab. Ya udah, kamu diam dulu, biar Abi yang nanya. Hanan juga ikut menghadap ke belakang.
Ia mengelus lembut kepala Aminah yang sedang menahan air mata di ujung matanya. Nak, Abi mau tanya. Tolong dijawab yang jujur ya. Kamu tahu kan gak boleh bohong. Kalau berani berbohong akan dapat apa? Dosa. Bi. Cicit Aminah sudah berlinang air mata. Nah, anak Abi pintar. Jadi kalau ditanya harus jawab apa? Jujur. Gak boleh apa? Gak boleh bohong. Mila sudah menghela nafas kasar. Ia yang memiliki kesabaran seperti sehelai rambut dibagi 7 itu. Tidak sabar mendengar pertanyaan Hanan yang berbelit-belit. Satu persatu pula. Rasanya Mila ingin mempercepat kecepatan bicara Hanan menjadi 5 kali lipat. Oke, sekarang Abi tanya. Kamu dapat kata-kata itu tadi dari mana? Terinspirasi dari siapa? Tanya Hanan mulai ke intinya. Dari Om Fathir, Bi. Mila dan Hanan saling bertatapan setelah mendengar jawaban yang mereka cari. Kenapa bisa? Emangnya Om Fathir pernah ngajarin kamu? Enggak, aku cuma sering dengar Om Fathir negur Mas Zaki kalau lagi nyari gara-gara. Katanya gak boleh nyari gara-gara nanti diamuk sama singa. Terus aku tanya Mas Zaki singa itu siapa? Katanya singa itu panggilan buat mamahnya yang galak. Jelas Aminah jujur. Hanan kembali melajukan mobilnya karena Mila diam. Ia tidak lagi mengeluarkan sepatah kata setelah mengetahui siapa penyebab Aminah memberikan gelar singa padanya. Ia juga tidak mungkin berani memarahi Fathir, karena laki-laki itu adalah kakak yang selalu melindunginya sejak kecil. Meskipun mulut Fathir selalu asal nyeplos, tapi laki-laki itu sangat banyak menebar kebaikan pada orang lain. Hanya beberapa menit Hanan melajukan mobilnya. Mereka telah berhasil menyusul rombongan para ustadz yang telah jauh di depan. Kini ia hanya fokus menyetir meskipun Hanan belum yakin jika perang dunia tadi telah selesai atau belum. Yang jelas Mila hanya diam 1000 bahasa. Dan bisa mengungkitnya kembali setelah sampai di rumah nanti. Ke-323, pingsan, S2. Setelah beberapa jam perjalanan, akhirnya mobil Cindy dan Azmi telah tiba di garasi rumah mereka. Azmi turun lebih dulu kemudian membukakan pintu untuk sang istri. Ia tahu Cindy selalu kesusahan untuk berjalan. Apalagi setelah perjalanan jauh seperti ini. Biasanya perutnya keramlah, atau kakinya yang kesemutan. Namanya juga sedang hamil besar. Jadi pak suami harus siap siaga. Ayo, Mas bantu. Ucap Azmi sambil mengulurkan tangannya. Namun Cindy tidak menyambut uluran tangan itu. Ia terlihat memegangi perutnya dengan wajah yang memerah seperti menahan sesuatu. Kamu kenapa? Sayang? Tanya Azmi panik dan ikut mengelus perut sang istri. Perutku mules, Mas. Kamu mau melahirkan? Cindy menggeleng, tapi sambil meringis menahan sakit. Enggak, Mas. Sepertinya aku cuma mau ke kamar mandi. Terus kenapa masih gak beranjak? Kamu juga terlihat kesakitan. Meski Cindy mengatakan hanya ingin ke kamar mandi, namun Azmi tetap panik karena dulu sebelum melahirkan Kal, Cindy juga mengurung diri di kamar mandi. Kakiku kesemutan. Azmi menghembuskan nafas lega. Mas kira kamu sudah kontraksi. Apa yang bisa Mas bantu? Sayang, gak perlu diapa-apain, Mas. Aku cuma minta tolong temanin di sini sampai kesemutannya hilang. Habis itu kita baru masuk ke rumah sama-sama. Lenyek Cindy manja sambil meraih tangan sang suami. Ya udah, Mas temanin kamu di sini ya, sayang. Balas Azmi sambil tersenyum manis. Ia pun mengusap-usap lembut kepala Cindy. Umi kenapa? Bi? Tanya Kal. Ia baru terbangun dari tidur saat menyadari mobil mereka telah berhenti. Gak apa-apa, Nak. Kamu masuk duluan aja ke rumah. Tapi pintunya masih dikunci, Bi. Azmi lupa jika ia belum membukakan pintu karena dibuat panik oleh Cindy tadi. Jadi mana mungkin Kal bisa masuk. Maaf, Abi lupa. Ya udah, Abi bukain pintu buat Kal dulu ya, Mi. Sebelum beranjak Azmi meminta izin lebih dulu kepada Cindy. Iya,
Mas. Tapi jangan lama-lama. Ya. Aku mau Mas temanin aku di sini. Cindy terpaksa melepaskan pegangan tangannya, karena Azmi harus menjauh dari sana. Sebelum beranjak, Azmi mengelus pucuk kepala Cindy. Kemudian ia menggandeng tangan Carl menuju pintu. Baru saja Azmi dan Carl melangkah 3 langkah. Mereka langsung dikejutkan oleh jeritan Cindy yang sangat nyaring. Sontak 2 orang itu langsung berbalik menghampiri Cindy. Ada apa? Sayang? Tanya Azmi panik. Umi kenapa? Tanya Carl dengan suara bergetar menahan tangis. Anak itu juga ikut panik dan ketakutan. Maas! Tolong! Cindy langsung mencengkeram kuat tangan sang suami. Nafasnya pun mulai tersengal-sengal, karena menahan sakit. Kamu kenapa? Apa yang harus Mas lakukan? Azmi semakin panik ketika melihat baju sang istri yang telah basah. Sepertinya air ketuban Cindy telah pecah, dan waktu melahirkan sudah sangat dekat. Kita ke rumah sakit sekarang. Sepertinya anak kita sudah ingin keluar. Oke, kita ke rumah sakit sekarang. Azmi melepaskan pegangan tangannya, kemudian menutup pintu mobil, lalu masuk ke kursi kemudi dan segera melajukan mobilnya tanpa melihat ke belakang lagi. Laki-laki itu panik setengah mati, sampai-sampai tidak sadar kalau belum memasuki mobil. Yang lebih parahnya lagi, ia belum membukakan pintu untuk anak itu masuk ke dalam rumah. Tidak hanya Azmi yang lupa dengan Carl, Cindy pun juga sama. Mereka hanya terfokus pada bayi yang ada di dalam kandungan saja. Carl memandangi mobil orang tuanya yang perlahan menjauh meninggalkan rumah. Ia tidak berteriak atau memanggil orang tuanya, sebab Carl mengerti mereka sedang panik setengah mati. Kok aku ditinggal? Sih? Pintu rumah juga belum dibukain sama Abi. Apa aku tunggu di sini aja? Ya. Gumam Carl sedih. Beruntungnya anak itu tidak menangis. Ia masuk ke dalam menutup pagar rumah itu kembali. Kemudian menguncinya dari dalam. Setelah dirasa aman, ia duduk di bangku yang ada di teras rumah. Semoga aja Umi dan Abi perginya gak lama. Aku takut sendirian di rumah. Gumam Carl lagi. Ia tidak tahu jika Uminya benar-benar akan melahirkan, maka sudah pasti mereka tidak akan pulang hari ini. Anak itu berusaha menunggu orang tuanya dengan sabar, sambil berdoa untuk Umi dan adiknya agar baik-baik saja. Sayang, kamu tahan dulu ya. Jangan sampai anak kita brojol di jalan. Soalnya Mas gak tahu harus melakukan apa. Kalau anak kita sampai brojol sekarang. Ucap Azmi sambil menyetir. Azmi deg-degan setengah mati karena jalan cukup macet. Tapi Cindy terus-terusan mencerit dan merintih kesakitan. Mas, kalau dia mau keluar mana bisa ditahan? Emang kamu kira pipis apa? Pakai bisa ditahan segala. Omel Cindy emosi. Sebab ia sudah setengah mati menahan sakit, dan ingin anaknya cepat-cepat keluar. Tapi malah Azmi meminta jangan dikeluarkan sekarang. Maaf, habisnya Mas gak tahu harus berbuat apa. Kalau anak kita tiba-tiba brojol. Pokoknya aku gak mau tahu. Kalau dia mau keluar sekarang. Keluar aja gak usah ditahan. Jangan dong, sayang. Mas takut. Tangan Azmi yang sedang memegang setir mulai gemetar. Menurutnya melahirkan itu adalah sesuatu yang sangat besar. Tidak bisa dianggap remeh, dan harus ditangani oleh ahlinya. Sedang dirinya tidak memiliki keahlian apapun untuk membantu bersalin. Mas kira aku gak takut? Sama aku juga takut. Tapi ini beneran sakit banget. Gak bisa ditahan. Aku pingin dia keluar sekarang. Cin, tolong jangan kasih dia jalan keluar dulu dong. Mas serius gak tahu harus berbuat apa. Jalan keluarnya udah ada sejak awal. Mas, kalau gak ada jalannya, mana mungkin Mas bisa buat? Emangnya kemarin buatnya lewat jendela apa? Jawab Cindy sengit tanpa disaring. Karena selain emosi ia juga harus menahan sakit seperti semut tulang rusuk yang dipatahkan secara bersamaan, rasanya antara hidup dan mati. Iya Mas tahu,
Tapi maksudnya kamu tutup dulu pintunya rapat-rapat biar dia nggak bisa keluar. Jelas Azmi dengan penjelasan yang entah seperti apa. Yang ada hanya membuat Cindy semakin sebal. Mau ditutup gimana lagi? Ini kepalanya udah keluar. Bentakan demi bentakan selalu terlontar dari mulut Cindy. Padahal sejak awal hamil, ia berniat akan lebih sabar ketika melahirkan nanti. Sebab saat melahirkan kala dulu ia menyesal setelah melihat wajah Azmi yang bonyok karena ulahnya. Jika dalam keadaan sadar dan tidak sedang emosi. Untuk berbicara keras pada sang suami saja, Cindy tidak akan tega. Kamu serius kepalanya udah kelar? Cin? Tanya Azmi yang tiba-tiba ngerem mendadak. Membuat Cindy hampir kejedot. Dan bayi di perutnya seolah-olah ingin melompat keluar. Plak! Mas! Bisa gak jangan ngerem mendadak gini? Aku jadi pingin baptau. Omel Cindy sambil memukul keras pundak Azmi. Azmi meringis mengelus pundaknya yang terasa sakit akibat pukulan Cindy. Maaf. Sayang. Tadi Mas kaget. Mobilnya jalanin lagi dong, Mas. Nanti anakmu beneran lahir di jalan. Cindy tidak bisa menggubris ucapan Azmi lagi. Yang ia mau bagaimana caranya agar cepat sampai rumah sakit. Karena pingin ke kamar mandi. Sebab Cindy merasa sangat ingin buang air besar saat ini juga. Mas, kamu dengar gak sih? Aku ngomong apa? Ayo jalan. Aku gak kuat, Mas. Tolong dong jangan diam aja. Laki-laki itu terdiam mematung. Ia hanya memegangi kepala sambil mengerjapkan mata beberapa kali. Mas, sumpah aku gak kuat. Ini bukan waktunya untuk bercanda. Aku gak bisa menunggu terlalu lama lagi. Kita harus sampai ke rumah sakit sekarang juga. Teriak Cindy sambil menangis histeris. Tangannya sudah mencengkeram kuat punggung Azmi sebagai bukti rasa sakitnya sangat tak tertahankan. Karena jeritan Cindy sangat menyayat hati, Azmi berusaha mengatur nafas. Ia ngos-ngosan seperti lari meresan. Karena sejak tadi dibuat spat jantung oleh sang istri. Sebentar ya, sayang. Mas lemes banget. Kepala Mas pusing. Dan mata Mas juga rasanya berkunang-kunang. Azmi tidak bisa melajukan mobilnya dalam keadaan seperti ini, karena fokusnya juga hilang akibat jeritan Cindy. Serta kaki dan tangannya lemas hingga tremor. Yang ada akan membahayakan mereka semua jika dipaksa menyetir dalam keadaan seperti ini. Mas Azmi, kamu jangan pingsan dong. Aku mau minta tolong ke siapa lagi dalam keadaan seperti ini. Tangis Cindy semakin menjadi. Ia ketakutan jika Azmi pingsan maka nasibnya tidak tahu lagi akan seperti apa.